Hampir 25 tahun sosok Nike Ardilla telah meninggalkan keluarga dan para penggemarnya. Nike dikenal sebagai salah satu penyanyi legendaris baik di Indonesia hingga Asia Tenggara. Wanita yang lahir di Bandung tanggal 27 Desember tahun 1975 ini meninggal dunia pada tanggal 19 Maret tahun 1995. Seperti yang diberitakan selama ini, Nike meninggal dunia karena kecelakaan yang dialaminya beberapa tahun silam. Meskipun raganya sudah tak terlihat, namun sosok Nike Ardilla masih akan terasa segar di ingatan sebagian besar orang. Untuk mengingatkan kembali, berikut perjalanan hidup seorang Nike Ardilla dari awal mula karirnya hingga kecelakaan yang menewaskan dirinya. Awal mula karir Nike Ardilla. Sebelum terkenal, sewaktu kecil Nike sudah mulai merintis karirnya dari panggung ke panggung. Bukan di panggung besar, tapi Nike mengawalinya dengan bernyanyi di panggung-panggung kecil. Iya, dari kecil Nike memang diketahui sudah aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesenian. Mulai dari bernyanyi hingga mencoba menarikan tarian daerah. Keseriusan Nike dalam menjajaki dunia tarik suara membawanya menjadi juara Harapan 1 lagu pilihanku TVRI dan juara Festival Pop Singer HAPMI Kodia Bandung. Menariknya saat itu Nike Ardilla masih berusia 10 tahun. Bermula dari dunia akting. Dikutip dari liputan6.com, Nike mengawali karir dari dunia akting terlebih dahulu. Saat itu dirinya menjadi pemain film di usia 11 tahun. 1 tahun setelahnya, kemudian Nike debut menjadi penyanyi Indonesia dan album kompilasi pertama, Bandung Rock Power, yang dirilis pada tahun 1987. Nike Ardilla diketahui pernah membintangi sebuah film yang bertajuk Ricky pada 1990 silam. Dalam film tersebut Nike Ardilla didapuk menjadi pemeran utama yang memerankan seorang tokoh Sita dan Lita. Beberapa film dan sinetron lainnya juga pernah diisi oleh Nike Ardilla. Hingga sinetron yang terakhir dimainkannya yaitu Warisan Darah Biru 2 yang ditayangkan pada tahun 1995. Tepat di tahun kematiannya juga. Kesuksesan album Nike Ardilla setelah menjajal di dunia akting. Nike kembali menunjukkan kemampuan bernyanyi di hadapan publik. Dilansir dari biografiku.com yang dikutip dari liputan6.com. Nike berhasil menjual sekitar 500.000 kopi album pertamanya yang bertajuk Seberkas Sinar pada tahun 1989 lalu. Dinilai cukup sukses. Maka pada tahun selanjutnya Nike Ardilla kembali merilis album terbarunya. Diketahui album kedua yang bertajuk Bintang Kehidupan berhasil terjual hingga 2 juta kopi. Kesuksesan Nike Ardilla membawanya dijuluki sebagai Ratu Rock Indonesia atau Lady Rocker. Hal itu karena hampir semua lagu Nike memiliki genre musik slow rock. Memiliki fanbase yang besar dan luas. Tak mengherankan jika Nike Ardilla memiliki begitu banyak penggemar yang menyayanginya. Dari dulu hingga sekarang masih banyak orang yang mengaku menjadi penggemar dari penyanyi legendaris Indonesia ini. Terbukti dari banyaknya jumlah pelayat yang berkunjung setiap tahun untuk merayakan hari kematian sang Lady Rocker. Mengejutkannya lagi, penggemar yang datang berasal dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Banten, Padang, Samarinda hingga Medan. Diketahui pula sebelum mengunjungi makam Nike yang berada di Ciamis, para penggemar harus mendaftar terlebih dahulu ke Nike Ardilla Fans Club. Menyabet penghargaan sejak belia, karir Nike baik di dunia akting maupun tarik suara telah diapresiasi oleh banyak orang. Tak hanya berasal dari warga Indonesia saja, tapi kemampuannya juga diapresiasi oleh masyarakat internasional. Terbukti pada 1991 Nike mewakili Indonesia di Asia Song Festival di Shanghai, China. Pada ajang tersebut Nike berhasil meraih juara sebagai penyanyi pop terbaik se-Asia saat masih berusia 15 tahun. Sedangkan di Indonesia, penghargaan pertama yang didapatkannya yaitu First Champion Lagu Pilihanku pada 1980 silam. Hingga raganya sudah tak terlihat, Nike masih mendapatkan penghargaan Triple Platinum Award untuk koleksi komplit album 2010 yang terjual hingga 500.000 kopi hanya dalam 2 hari.
Meskipun mencicipi kejayaan sebagai penyanyi legendaris Indonesia, namun semasa hidupnya Nike dikenal sebagai sosok yang berjiwa sosial tinggi. Terbukti di usia belianya Nike diketahui telah membantu pembangunan sekolah luar biasa di Bandung. Nike saat itu membantu untuk membeli tanah yang berlokasi di Jalan Cipamokolan, Rancasari, Bandung. Tadinya sekolah tersebut berada di pinggir Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Namun berkat bantuan dari Nike, sekolah itu akhirnya dinamai dengan SLBBC Nike Ardila. Hingga kini sekolah SLBBC Nike Ardila telah membantu anak-anak berkebutuhan khusus untuk merasakan bangku pendidikan.